Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam bi kalimati ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Faqala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Unazzil minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Pada pagi menjelang siang ini Allah masih tetapkan pada diri kita di saat wabah terus digencarkan, tapi yang pasti keimanan itu tetap melekat pada diri kita. Adanya wabah, adanya musibah, yang pasti tidak bisa mempercepat kematian kita, dan adanya ketenangan, kenyamanan, dan yang pasti juga bukan memperlambat kematian kita, karena semuanya sudah ada takaran, sudah ada janji Allah bahwa semuanya itu sudah ditetapkan. Jadi artinya kehidupan kita hari ini dengan kondisi adanya wabah itu mengajarkan kita untuk pendewasaan, bagaimana besarnya rasa syukur yang Allah berikan. Maka ketika bicara sehat, semua orang berbeda pendapat apa itu makna sehat. Ada sebagian yang mengatakan bahwa sehat itu adalah kita terhindar dari penyakit. Ada orang yang mengatakan sehat itu ya kita bisa jalan, kita bisa makan, itu sehat. Tapi para ulama mengatakan bahwa makna sehat yang sebenarnya adalah bahwa kita bisa mensyukuri apapun yang Allah berikan hari itu sehat. Mungkin kita bisa berjalan, bisa ngaji, bisa duduk, bisa tenang, ya. Tapi kita tidak sehat karena banyak keluh kesah yang kita ucapkan. Tapi ada saudara kita yang berbaring di rumah sakit, ya. Mereka berbaring, tapi lisannya selalu mengatakan aku bersyukur pada nikmat yang Allah berikan, itu sehat. Nah, maka disitulah Ibnu Qayyim mengatakan, ya, dikatakan bahwa 75% kesembuhan itu adalah bagaimana mindset kalian membentuknya dan bagaimana keimanan kalian bisa termunculkan dan lalu mengucapkan kata syukur kita kepada Allah, itu sehat. Ya, jadi kajian ini kita mulai dari satu kisah yang menarik. Adalah seorang, karena di sini ada habib kita, ya, ada guru kita, satu komplek, ya, insya Allah. Ada seorang pengusaha kaya di Yaman. Beliau itu diuji oleh Allah dengan penyakit yang sangat luar biasa. Dia tidak bisa apa-apa, tapi pengusaha kaya, cuman kepalanya saja yang bisa bergerak. Ibaratnya badannya sudah tidak bisa apa-apa. Tapi dia orang soleh. Karena dia orang kaya, ya, dia perintahkan anak buahnya, ya, tolong lobi Timur Tengah, ya, Saudi terutama, supaya saya bisa umroh. Lalu mereka mengatakan sulit, karena nggak mungkin kita harus bawa kasur, ya, karena nggak bisa di kursi roda. Sulit, tapi coba, atas izin Allah insya Allah diizinkan. Nah, singkat cerita, dan ini diangkat dalam beberapa kisah-kisah, dan di rumah sakit di Timur Tengah kisah ini diangkat. Ya, singkat cerita, Saudi mengizinkan untuk umroh dengan membawa kasur. Jadi dibawa kasur sama anak buahnya, dibawa. Nah, langsung sampai sana dia bilang, letakkan saya, tinggalkan saya di sini, dan saya akan minta kepada Allah. Dia sampai berdoa. Dia mengatakan, ya Allah, hari ini aku datang kepadamu untuk menagih janji, ya, untuk menagih janji bahwa ketika sakit maka engkau yang menyembuhkan. Dia terus tiap doa seperti itu terus sampai dia tertidur. Dalam kisahnya dia tertidur, tiba-tiba dia dimimpikan, apa katanya, sudah saatnya kaki itu melangkah, sudah saatnya badan itu bergerak, sudah saatnya tangan itu berfungsi. Maka pada saat dia bangun, ya, dia coba langkahkan kakinya, kalau bangun dari kasur,
lalu dia jalan dan dia coba lakukan tawaf. Dia lakukan tawaf terus berputar-putar. Nah, akhirnya seluruh dokter yang mendampingi dia itu menangis, dan kisah ini diangkat dalam kisah-kisah orang soleh, dan termasuk rumah sakit di Timur Tengah mengangkat kisah ini. Nah, bahwa puncak dari sembuh itu, puncak dari sehat itu kembali lagi kepada siapa yang memberikan penyakit. Nah, kalau kita bicara tentang wabah, ya, wabah itu tidak hanya saat ini. Dulu Damaskus terkena wabah dan jumlahnya jauh lebih besar daripada hari ini. Tingkat kematiannya cukup banyak. Dalam per hari itu ya ada yang 10.000, ada yang 50.000 per hari. Nah, terus wabah lagi di 1918. Itulah yang dikenal dengan flu Spanyol. Nah, itu dibawa dari 20 tentara yang ditugasi di perbatasan. Akhirnya mereka membawa virus, dan satu hari itu bisa meninggal 40.000 sampai 100.000 orang meninggal. Ya, sampai akhirnya terkumpullah orang-orang pintar dan para peneliti bagaimana memecahkan wabah tersebut. Nah, sampai ditantangi ya oleh pemerintah, siapa yang bisa menemukan ini akan dikasih hadiah besar. Sampai penelitian itu berangsur 2 tahun. Dan berangsur 2 tahun hasil penelitiannya muncul, tapi wabah itu sudah Allah hilangkan dengan sendirinya. Artinya wabah itu ya itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Ya. Maka di situ ada di satu tempat, satu desa diangkat oleh Dr. Abdul Basit, ya seorang penulis ahli gizi. Di situ dikatakan tentang pola hidup Rasulullah. Ditemukan di daerah terpencil di Spanyol tersebut ada satu keluarga dan satu kampung yang tidak terkena wabah. Unik ya. Satu kampung ya yang tidak terkena wabah sama sekali. Apa? Karena kebiasaan mereka itu selalu mengkonsumsi bawang putih. Yang mengkonsumsi bawang putih. Nah, maka dibukalah kitab oleh Dr. Abdul Basit ini tentang bawang putih. Ternyata ditemukanlah di satu tempat di peti-peti piramid di Mesir tersebut bahwa di mahkotanya Ramses Firaun itu adalah bawang putih. Dan pinggirannya itu diletakkan bawang putih karena mereka memiliki konsep reinkarnasi. Maka dengan aroma bawang putih itu ya dia akan bisa muncul nanti, ketika muncul lagi hidup kembali dalam kebaikan dan terhindar dari wabah. Nah, maka disinilah Rasulullah SAW mengatakan bahwa makanan terakhirku itu adalah bawang putih. Ya, nah jadi dari sini wabah ini bisa kita atasi. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Imun kita naik beriringan dengan iman kita naik. Ya, jadi jangan kita hanya fokus imun kita naikkan, tapi ruh kita rendah, keimanan kita masalah, maka tidak akan pernah tuntas wabah ini. Nah, makanya pada saat awal sekali wabah terjadi, ya saya sampaikan dengan teman-teman dokter, yang pertama tolong setiap masjid lupakan atau hilangkan suara yang selalu hanya saut-sautan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, hilangin itu dulu. Karena apa? Setiap orang dengar maka drop imunnya. Ya, jadi nggak usah pakai speaker besar. Saya bilang, nah kita boleh beritakan yang kebaikan, bahwa saudara kita, tetangga kita pakai speaker yang besar. Ya alhamdulillah Allah sembuhkan segala macam. Untuk apa? Kebentuknya imun. Ya, memberikan motivasi bahwa apa? Terbentuknya imun. Nah, makanya dalam kitab Bimaristan, nanti kita sampai sharing, dalam kitab Bimaristan ya ada yang digaji mahal. Bimaristan itu adalah rumah sakit pertama ya, itu di abad ke-9 sampai abad ke-11 yang dibangun oleh Abu Bakar Ar-Razi. Ya, Abu Bakar Ar-Razi ini adalah seorang ahli pengobat. Jadi setiap dia mau mencari atau membuka tempat untuk rawat inap itu, setiap sudut tanah itu ditancepin daging. Besoknya dagingnya dilihat, kalau dagingnya warna kuning kehijauan, maka tempat tersebut tidak layak untuk dijadikan rawat inap atau tempat pendidikan. Jadi dikatakan bahwa penyebaran bakteri aktif di tempat tersebut maka tidak layak untuk dijadikan tempat kesehatan. Nah, di dalam kitab Bimaristan itu unik. Yang digaji mahal itu bukan dokter. Jadi di sana ada dokter, karena syarat untuk rumah sakit itu harus ada dokter, ada ulama, ada ahli gizi. Jadi setiap pasien datang yang pertama dihadapin oleh seorang dokter dulu, disebutkan ya
diagnosa ini penyakitnya segala macam. Nah yang kedua, ulamanya itu akan datang untuk memberikan nasihat supaya ada keikhlasan dia menerima penyakit tersebut. Baru setelah itu ahli gizinya datang, mau makan apa, disiapin makan yang enak. Nah di dalam kitab Bimaristan itu yang unik adalah yang mendapatkan gaji yang tertinggi itu adalah tukang gosip. Tukang gosip. Pada saat saya baca kitab itu kaget, tukang gosip itu gajinya itu bisa 80 dinar. Tukang gosip. Jadi tukang gosip ini selalu berdua. Jadi setiap orang masuk ke ruang ICU atau udah sekarat ya, nah tukang gosip itu masuk. Ya, misalnya saya sama Pak RT nih. Atau yang sekarat saya ya, nanti Habib sama Pak RT. Ya. Jadi kerjaannya cuma begini ngomonginnya. Hari ini Febri mulai membalik. Warna wajahnya sudah mulai memerah, berarti pembuluh darahnya mulai mengalir. Berarti ada potensi untuk cepat sembuh. Nah, tiap hari kerjaannya hanya begitu, gosipnya dibayar 80 dinar. Nah, ternyata dari kitab tersebut, daripada orang mentalkinkan di telinganya ngomong keras seperti itu akan mental. Tapi kalau berbisik, nah penasaran, akhir organ tubuhnya merespon. Nah biasanya beberapa hari kemudian saraf-sarafnya bekerja dan dia bisa menggerakkan tangannya. Nah jadi ini tukang gosip. Jadi datang cuma gosip doang, karena orang namanya di ruang ICU nggak tahu apa-apa, tapi dia masih bisa mendengar. Maka kerjaannya cuma begitu aja. Nah maka kaidah ini kalau kita buktikan di kehidupan kita sehari-hari gampang. Melihat orang berantem di depan kita biasa, orang teriak-teriak biasa. Tapi kalau di balik tembok ada tetangga berantem, penasaran. Ya, pasti penasaran, kita pengen dengar ini ngomongin apa kok bisa rame banget. Nah, karena sesuatu yang samar yang masuk di telinga kita, maka potensi kita mencari informasi itu lebih kuat, itu jauh lebih besar. Nah, makanya ini yang kita butuhkan. Kenapa orang yang sakit itu seharusnya kita mensupport dia, nggak usah perlu keras-keras, motivasi, kasih nasihat, ya pelan-pelan. Untuk apa? Udah, dia tahu dalam kaidahnya, wah orang ini berbahaya penyakitnya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk sembuhkan penyakit tersebut. Nah beda, maka dikatakan oleh para ulama, dikatakan hari ini dunia kedokteran selalu pendekatannya hanya dua, penyakit dan obat. Kadang dokter juga merubah dirinya menjadi hakim, seolah-olah bisa memutuskan tentang usia orang tersebut. Wah ini penyakitnya 3 bulan lagi ini orangnya meninggal. Nah ini kaidah-kaidah ini yang sebenarnya harus kita luruskan. Nah maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika kalian sakit pendekatannya juga dua, tapi pendekatannya adalah pola hidup kalian dan pola makan. Ya. Jadi wabah kali ini, para jamaah sekalian, tidak perlu kita terlalu khawatirkan. Nanti akan muncul setelah Omikron, akan muncul lagi. Maka kalau teori ini diambil dalam teori tanaman, ya maka ketika satu tanaman dia adakan mutasi atau kita potong atau kita jadikan kultur jaringan, jaringannya semakin banyak, tapi kekuatannya beda dengan dia tunggal. Makanya kultur jaringan dimanapun kalau kita uji pasti cepat mati. Ibu-ibu suka misalnya tanaman apa? Aglonema. Eksportir aglonema terbesar itu Thailand. Pabriknya kultur jaringan. Jadi dibuat kultur jaringan. Usianya paling lama 1 tahun, setelah itu mati. Makanya mereka terus produksi lagi banyak. Nah, nggak ada aglonema yang dari Thailand itu bertahan lama. Nah, tapi beda aglonema asli Indonesia. Misalnya aglonema yang ada di Aceh, di Sumatera segala macam, wah itu kena panas, kena hujan kuat. Nah ini menandakan bahwa ya kita tidak perlu khawatir terlalu berlebihan. Ya artinya menjaga tetap, tapi tidak perlu terlalu khawatir. Wah nanti akan begini. Nah, kekhawatiran kita itulah yang sebenarnya merusak sistem kekebalan tubuh kita. Ya jadi intinya adalah keimanan kita yang harus kita kuatkan. Maka senjata seorang muslim itu adalah akidahnya, keimanan yang benar. Ya. Makanya saya ketika dihadapkan oleh para sinse terkenal waktu itu di Kuil di Thailand, karena saya sempat belajar di Timur Tengah untuk mulai zaman tentang Tibun Nabawi. Setelah itu saya masuk ke Kuil di Thailand. Yang saya lihat hanya satu, mereka doktor, mereka profesor segala macam, tapi mereka tidak memiliki kekuatan doa.
Ya, umat Islam kita punya kekuatan doa. Nah, tapi terkadang kita tidak memaksimalkan doa kita, malah kita kadang percaya sama doa orang lain, yang terkadang orang lain itu juga mesti bermaksiat kepada Allah. Makanya selalu saya nasihati, selalu saya berikan nasihat kepada pasien-pasien, bahwa sesungguhnya orang yang sakit itu doanya lagi dinanti oleh Allah. Bahwa sesungguhnya orang yang sakit itu doanya pasti diijabah oleh Allah. Tidak ada alasan Allah untuk tidak membuka pintu langitnya untuk dia. Maka setan selalu membisikkan, udah kamu sebentar lagi meninggal, kamu sebentar lagi mati, udah kamu lepaskan itu semuanya. Karena apa? Yang bisa membuat setan putus asa hanya orang sakit. Coba aja mantap. Ya. Orang sakit, doa yang lama dikabulkan oleh Allah. Dia minta sekian lama nggak dikabulkan, pas sakit dikabulkan oleh Allah. Saya punya teman seorang ustadz di Pekanbaru, dia nggak punya keturunan. Akhirnya dia terus berdakwah, kecelakaan di duri, kakinya patah. Ya, beliau lulusan Madinah, ya kecelakaan di duri, kakinya patah. Nah, pada saat dia mau dioperasi, dapat kabar istrinya hamil. Padahal dia sudah berdoa sekian lama, belum dapat keturunan. Pas habis kecelakaan, ya dapat kabar istrinya hamil. Nah, makanya dia bilang, nggak apa-apa, kaki saya hilang satu, Allah ganti dengan keturunan yang memiliki 2 kaki dan 2 tangan. Ya, jadi orang yang sakit ini, insya Allah doanya akan diijabah oleh Allah. Ya, jadi kita kembali lagi bahwa hari ini adalah tips sehat atau kiat sehat di bawah bayang-bayang wabah. Ya, kalau kita bicara tentang sehat, maka kita lihat dari kitab asalnya bahwa yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama tadi sudah jelas keimanan kita, yang kedua adalah pola makan kita, pola hidup kita. Jadi kalau Ibnu Qayyim itu mengatakan dalam kitab At-Tibbun Nabawi di bab yang awal, ya kalau tubuh kalian itu adalah 100%, maka 75%-nya itu adalah pikiran kalian. 75% itu pikiran kalian dan 75% itu adalah sugesti yang kalian masukkan kepada diri kalian dan terkait dengan keimanan kita. Itu 75%. Makanya kalau ada sepasang suami istri datangnya sehat, bisa bawa kendaraan, tiba-tiba periksa ke dokter, lalu diponis bahwa Anda ya karena COVID waktu di awal-awal kemarin pasti tiba-tiba langsung drop dan tiba-tiba langsung sesak napas. Yang tadinya biasa-biasa saja. Kita jalan ke gunung, minum air biasa ya, misalnya mata air kita minum biasa sehat, tiba-tiba dikatakan bahwa air itu dari air comberan, langsung batuk. Nah, berarti 75% itu mempengaruhi adalah mindset kita, pikiran kita. Nah, yang berikutnya 15%-nya itu adalah makanan. Maka Ibnu Qayyim mengatakan kalau bisa diobati dengan makanan, maka tidak perlu diobati dengan obat. Ya, dengan herbal ataupun obat-obat kimia. Nah, maka di sini terkait dengan ketika seorang ulama Ali bin Husain pernah ditantang oleh seorang dokter. Apa dikatakan? Ya, bahwa agama kalian tidak pernah bicara tentang ilmu kesehatan. Bahwa nabi kalian tidak pernah bicara tentang ilmu kesehatan. Nah, dokter itu mengatakan sedangkan Plato, Socrates itu berbicara tentang ilmu kesehatan. Lalu seorang ulama ini hanya tersenyum dan mengatakan ada. Ya. Lalu dokter ini mengatakan apa itu? Maka seorang ulama ini dengan tersenyum, hanya setengah dari ayat dalam kitab suci kami berbicara tentang kesehatan, dan itu menjadi inti sari dari ilmu kesehatan itu. Apa? Makan dan minumlah tidak berlebihan. Ya. Ini inti sarinya. Jadi bukan pelarangan makan untuk sesuatu yang sudah halal dan baik. Ya, mungkin ada metode yang hari ini wah kita harus ini nggak boleh dimakan, ini nggak boleh. Nah, bahasa pelarangan ini adalah sebenarnya adalah bahasa menekan suatu keinginan yang besar dan ini bisa merusak organ kita. Nah, kaidah sederhana seperti ini. Misalnya apa? Mindset orang yang paling sederhana, saya selalu ibaratkan itu adalah emping yang paling mudah. Penderita asam urat boleh nggak makan emping? Boleh. Nah, beliau udah dapat bocoran soalnya.
Ya, penderita asam urat pasti orang takut untuk makan emping. Ya. Pertanyaan sederhana, apakah satu emping yang dia makan langsung naik asam uratnya? Jawabannya tidak. Contoh lagi yang sederhana, misalnya penderita diabetes, apakah dia boleh makan gula? Ya. Apakah satu gelas air gula, baik itu mungkin gula aren atau gula pasir segala macamnya atau madu, ya dia minum langsung naik? Pasti jawabannya tidak. Bahkan dalam jurnal kesehatan terbaru, penderita diabetes tetap 1 hari dia harus mengkonsumsi teh manis. Cari dalam jurnal kesehatan, semua dokter merekomendasikan itu karena untuk energi. Ya. Sedangkan kita ada mungkin gula aren gitu itu sangat bagus. Gugus pembentuk sel itu 22 asam amino, 60 mineral aktif. Ya, asam aminonya itu ada nanti di gula aren, nah mineral aktifnya ada di garam-garaman. Ya, tinggal bagaimana cara memungsikan garamnya. Jadi ibu-ibu nggak usah pusing, garam Himalaya mahal bu, nggak usah. Jadi cara pemberian garamnya yang harus kita pelajari, bukan dari jenis garamnya. Cara pemberiannya Pak, ketika apinya sudah dimatikan, kondisi makanan kita sudah mulai agak dingin, jadi tidak terlalu panas, baru masukkan garamnya. Karena mineral itu rusak dengan suhu panas. Jadi jangan ganti garamnya, mahal. Ya, gitu. Harus organik. Iya, sayurnya organik, tapi ikannya nggak organik. Pengikut lainnya tidak organik. Jadi akhirnya Pak, gaya hidup kita jadi lebih mahal gara-gara untuk sehat. Padahal ya sederhana, sayuran tidak organik, cuci dengan air hangat dan air dibilas dengan air biasa, air yang mengalir, hilang residu pestisidanya. Ya, jadi nggak usah sulit. Nah, jadi yang menyebabkan kita sakit itu adalah sebenarnya bukan empingnya, bukan teh manisnya, ya, bukan tadi adalah makanannya manisnya bagi penderita diabetes, bukan daging kambingnya yang untuk penderita darah tinggi, tapi yang menyebabkan kita sakit itu adalah bahasa tanggungnya, bahasa mubazirnya, bahasa sayangnya. Antum makan 1 emping, nggak apa-apa, sayang, makan lagi tambah lagi yang mubazir, akhirnya banyak empingnya. Jadi sama-sama emping, cuman yang satu aman, nah tapi karena ada bahasa tanggung, bahasa sayang, bahasa mubazir, nah itulah yang menyebabkan sakit. Ya kan? Teh manis, wah enak, bikin airnya sehari bisa 3 gelas, 4 gelas, ya masalah. Ya. Nah, maka disitulah dikatakan bahwa ya pelarangannya itu bukan pelarangan tidak makan, tidak minum, tapi membatasi jumlah. Maka Abu Hurairah mengatakan, lakukanlah kebiasaan baik yang sudah kalian lakukan dalam bab tentang makan. Artinya kita sudah terbiasa dengan nasi. Ya, lakukan makan dengan nasi, tapi caranya yang pertama porsinya dikurangi, yang kedua tidak dengan nasi yang panas, karena nasi yang panas gulanya 2 kali lipat daripada nasi yang dingin. Maka kalau bisa jangan terlalu panas, ya, makanya dianjurkan untuk mendinginkan sesaat. Nah, ada caranya Bu, bacaannya supaya nasi cepat dingin. Mau tahu nggak Bu? Baca surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir, dingin tuh nasi. Jadi daripada baca ini sekian kali bolak-balik, nah Al-Baqarah aja dari awal sampai akhir, dingin pasti nasinya. Ya, mau secepat apapun baca, ya paling tidak 1 jam itu selesainya, dingin nasinya. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi batasi makan dan minum, bukan pelarangan makan dan minum. Ya, nah itu yang harus kita lakukan. Jadi ada kata para ulama tersebut adalah makan dan minumnya itu harus kita batasi. Dan ini juga menjadi satu kaidah besar. Kaidah besar dalam bab pengobat, bahwa 80-90% penyakit, baik itu penyakit kanker atau kanker, yaitu muncul dari apa yang kita makan. Ya, dari apa yang kita makan. Jadi kalau kita lihat, Allah menciptakan kita dari saripati tanah. Maka belajarlah tentang tanah, maka kita akan paham diri kita. Contoh yang sangat sederhana. Tanah yang subur, ketika ada hujan, air itu pasti meresap. Orang yang sehat, ketika dia makan, ya pasti akan keserap semuanya. Maka disitulah
ditantangi ketika Allah menciptakan dari saripati tanah. Di dalam surat Al-Mu'minun itu disebutkan. Nah, ayat berikutnya itu adalah baru bicara tentang setelah tanah, di situ ada pengulangan 2 atau 3 kali berbicara tentang air, tentang sperma, artinya air. Nah, kenapa Allah meletakkan tanah ini sekali tapi di depan, lalu air ini terulang? Nah, di sini dikaji yang pertama, kalau Allah meletakkan unsur air di depan manusia itu, maka usia kita tidak lama. Maka para ulama mengatakan usia kita itu hanya 1 tahun 20 hari, 1 bulan 20 hari. Karena karakter dari air ini dia punya karakter hanya pelarut. Misalnya 1 gelas air panas, kita masukkan 1 sendok makan gula pasir, diaduk larut enggak, Pak? Larut. Kita tambah lagi 1 sendok makan gula pasir, diaduk larut enggak? Larut. Kita tambah lagi 1 sendok makan gula pasir, larut enggak? Larut. Nah, yang keempat, jenuh. Airnya manis sekali, gulanya tetap. Tapi karena Allah memunculkan unsur tanah terlebih dahulu, maka tanah punya karakter daya serap yang kuat. Maka apapun yang disiram di tanah pasti akan diserap, efeknya nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan. Maka penyakit yang kita rasakan hari ini itu bukan kesalahan kita makan tadi malam, tapi kesalahan pola makan kita 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Ya, Bapak Ibu sakit, oh saya asam lambung Ustaz, bukan oh tadi malam saya makan ini, itu nggak pengaruh. Ya, terjadinya penumpukan toksin itu adalah 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Maka disitulah dalam kaidah, kalau satu perut kita dibuka, usus kita dikeluarkan, maka panjangnya usus kita adalah 5-7 kali dari orangnya. Dan setiap lekukan usus itu meninggalkan sisa makanan yang tertumpuk sekian tahun, itu 4-5 kilo, dan itulah yang menimbulkan gas GERD yang hebat, karena tubuh yang tadinya sudah diberikan pahlawan oleh Allah, berupa lactobacillus aktif sebagai proses fermentasi, mereka mati karena keasaman. Nah, karena keasaman, akhirnya dia tidak bisa mencerna sisa-sisa makanan kita, maka pagi-pagi kok asam mulut kita, kepala kita kok sering sakit, pundak kita sering sakit, dada kita sering berdebar cepat, sering sesak, persendian kita sakit. Nah, itu karena kotoran yang ada di dalam pencernaan kita. Ya. Maka katanya, kalau kita tadi diciptakan dari saripati tanah, maka kita harus belajar juga tentang tanah. Nah, bagaimana tanah ini membersihkan residu dari berbagai macam pupuk-pupuk kimia sintetis. Maka yang biasa dilakukan oleh para petani 2. Nah, nanti ini kita akan lakukan pada diri kita. Yang pertama adalah petani itu pasti menanam tanaman kacang-kacangan. Karena tanaman kacang-kacangan ini ya akarnya bisa mengikat nitrogen bebas di alam untuk kembali menyuburkan unsur tanah tersebut. Nah, maka bahasa Al-Quran ya, kenapa kita harus mengkonsumsi tanaman berkeping 2 sebagai energi, karena dia yang bisa membersihkan usus kita. Jadi kalau Bapak Ibu kalian ada produk, misalnya produk MLM segala macam dijual, habis dimakan langsung keluar kotoran banyak seratnya. Nah, itu biasa dari jenis kacang-kacangan. Ya, nah jadi itu kerjaannya cuma begitu, jadi munculkan. Nah, terus apalagi? Nah, makanya petani biasa setelah itu membiarkan, memuasakan tanaman itu dengan nama diberokkan, biasa 3-4 tahun. Baru tanah tersebut akan subur kembali. Nah, setelah apa? Setelah ditanam kacang-kacangan dan dipuasakan. Nah, kalau tanah saja dipuasakan, unsurnya jadi bagus, ada keseimbangan di dalam fungsi unsurnya, makro dan mikronya bisa stabil. Nah, bagaimana dengan manusia? Ya, saya pernah meneliti, dan ini sebenarnya setiap kajian saya sampaikan, terutama menjelang Ramadan. Ya, saya pernah meneliti dulu di rumah itu ada kucing, ada tikus. Jadi saya meneliti dengan tikus putih, dengan mencit. Jadi tikus ini saya bikin 5 kelompok. Kelompok yang pertama, saya suruh puasa Senin Kemis. Tikus saya suruh puasa, timbang dulu beratnya berapa, dosis nutrisi yang akan kita masukkan. Jadi setiap sahur kita tetesin makanan. Ya. Pas buka, kasih buka makanan. Nah, ada tikus yang kedua, kelompok yang kedua, saya suruh puasa ayam mulbit. Ya.
Kelompok yang ketiga saya suruh puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Nah, tikus yang keempat saya suruh makan sebagaimana kita manusia makan sehari 3 kali dengan makan sebebas-bebasnya dia. Nah, tikus yang kelima saya suruh puasa sepanjang hari, nggak sahur, nggak buka. Ternyata ya 6 hari mati. Ya, jadi nggak sahur, nggak buka, pokoknya puasa aja mati dia 6 hari. Nah, kalau manusia berarti ketahanannya ya berarti dia sekitar 6 bulan sampai 8 bulan. Jadi dia nggak makan, nggak minum segala macam. Nah, ketahanannya maksimal 6 bulan sampai 8 bulan karena tikus 6 hari. Kalau nggak percaya coba sendiri. Nah, kita tulis tahan. Ya. Nah, akhirnya kita uji bahwa tikus yang dikasih makan sebagaimana makannya manusia itu usianya hanya 8 bulan sampai 9 bulan mati. Ya, tikus yang suruh puasa Senin Kemis usianya itu 1 tahun 2 bulan. Tikus yang suruh puasa Ayamul Bid itu masih sekitar 1 tahun 2 bulan sampai 1 tahun 3 bulan. Nah, tapi yang unik ini adalah tikus yang disuruh puasa Nabi Daud. Ini usianya 3 tahun 4 bulan. Bayangkan, tikus suruh puasa Nabi Daud usianya 3 tahun 4 bulan. Nah, maka saya juga pelajari teori puasa ini pada burung. Ya, pada burung. Dulu saya pelihara elang, tapi memang saya nggak meneliti sampai usia dia 80 tahun. Karena burung elang itu biasa setelah 80 tahun dia cari tempat yang tinggi, dia puasa. Ya, melepaskan jari-jarinya, ya, kuku-kukunya, taringnya untuk dia berpuasa supaya dia bisa usianya nambah lagi 80 tahun. Bayangkan, setiap makhluk yang disuruh puasa pasti hasilnya indah. Ya, setiap makhluk. Tanaman alpukat, coba kita lihat. Kalau dia mau berbuah, puasa dulu. Apa puasanya? Allah giring, kasih apa? Ulat tuh, ulat hitam. Biasa makanin daunnya. Jadi pruning secara alami. Ya kan? Semakin daunnya habis, dia menggugurkan atau dimakan oleh ulat, maka buah alpukatnya semakin banyak. Saya pernah mengadakan penelitian tanaman alpukat yang kita taruh di greenhouse dengan ukuran yang sama, usia yang sama, jenis yang sama, sama tanaman alpukat yang kita letakkan di luar. Ternyata yang di greenhouse yang kita jaga, tutup rapat segala macam, pokoknya dikasih makanan, ya pokoknya udah ibarat kalau orang ini adalah dari keluarga inilah ya, orang kaya cuma dikasih makan. Nah, ternyata buahnya nggak banyak. Jadi yang di luar, silakan Pak, yang di luar, ya, yang dimakan ulat hitam tadi, ternyata pada saat dia keluar tunas, maka yang tunas itu adalah tunas bunga dan menuju ke buah. Nah, maka disinilah sebenarnya potensi kita untuk sehat. Maka ini bulan Sya'ban, Rasulullah SAW banyak berpuasa juga di bulan Sya'ban. Ya, sebagai persiapan ibu-ibu yang masih ada utangnya diselesaikan dulu, ya udah puasa. Jadi ketika Ramadan nanti kita sudah terbiasa. Ya, makanya ada adab bagaimana kita menghadapi nanti puasa. Ya, bayang-bayang wabah ini sebenarnya terobati dengan adanya nanti kita berpuasa. Ini sudah berapa Ramadan kita lewati. Alhamdulillah, ya Allah berikan keajaiban-keajaiban cukup luar biasa. Nah, maka bagaimana supaya kita puasa kita itu berkualitas dan terhindar dari penyakit? Contohnya adalah asam lambung. Orang puasa itu biasa asam lambungnya naik, alasannya jadi nggak puasa. Makanya kalau puasa bagi penderita asam lambung itu yang pertama munculkan niat itu di malam hari. Mau tidur niat dulu. Jadi jangan niatnya dadakan. Kalau orang yang nggak punya asam lambung silakan niat dadakan pas mau subuh, pas imsak waktu azan subuh baru niat, nggak ada masalah. Tapi catatan untuk penderita asam lambung sebaiknya malam hari dia mau tidur niat di situ bahwa saya besok mau puasa. Nah, untuk apa? Supaya organ kita mengadakan persiapan. Ya, kelenjar getah bening akan memerintahkan, saudara putih akan bekerja, semuanya akan memberitahu bahwa pimpinan kita, ya, bos kita ini besok puasa. Maka silakan lambung mengeluarkan enzim supaya apa? Luka pada lambungnya bisa diatasi.
Nah, karena dia tidak bisa proses instan, dia butuh proses panjang untuk mempersiapkan pasukan, ya, supaya pasukan ini menjaga masalah di pencernaan kita. Ya. Udah gitu apalagi? Nah, sahurnya diakhirkan. Ya, jadi sahurnya diakhirkan. Nah, para ulama mengatakan, ya, dari hadis Nabi, ya, sebagaimana kalian baca Al-Quran sebanyak 50 ayat. Jadi kurang lebih ya 20 menit lah, 15 sampai 20 menit sebelum azan. Ya, jadi jangan sahur jam 3. Sahur jam 3, kalau kita makan daging itu baru bisa dicerna 6 sampai 8 jam. Maka kalau kita sahur jam 3, biasa jam 9, jam 10 laparnya luar biasa. Karena proses makanan itu baru beres. Ya, tapi kalau kita sahurnya pada saat menjelang subuh, ya, maka proses makanan itu baru selesai nanti jam 12 siang. Nah, jam 12 siang itu bukan kebutuhan dari lambung lagi, tapi sudah pelepasan dari limpa ke jantung. Akhirnya kita akan lewat tuh masalah lelahnya. Ya, jadi itu. Jadi triknya sebenarnya itu. Ya, jadi sahur diakhirkan. Udah gitu juga tadi niat kalau untuk menderita asam lambung di awal ketika mau tidur. Nah, terus apa lagi? Nah, bab tentang bukanya. Nah, ini yang jadi masalah kita kan, buka semuanya disiapkan. Nanti muncullah buah sunnah, ya kan? Sunnahnya ya makan kurma wajibnya gorengan, ya kan? Karena kurma sama gorengan pasti yang lebih banyak gorengan. Ya, nanti buah sunnah lagi, buah syar'i itu adalah timun suri. Timun suri itu hanya ada Ramadan, saya itu buah soleh. Jadi dia hanya ada di bulan Ramadan. Padahal seharusnya setiap ini harus ada. Karena kebiasaan Rasulullah ketika makan kurma pasti digandeng dengan timun. Ya. Nah, ini kejawab dalam teori pengobatan klasik Cina. Kenapa saya pelajari pengobatan klasik Cina? Satu, usianya lebih tua. 6.000 tahun sebelum Masehi, ya, peradaban Cina tentang kesehatan udah muncul. Nah, sedangkan kita baru masuk itu di 2230 sebelum Masehi. Nah, itu teori pengobatan di Mesir kuno. Nah, itu pertama kali muncul, jadi refleksi itu asalnya Mesir kuno. Jadi 2230 sebelum Masehi. Maka di Mesir itu ada satu kota namanya Saqqara, itu masih ada logo tentang terapi refleksi, dan di situ dikatakan ketika menterapi tidak boleh ada rasa nyeri. Jadi refleksi yang asli itu nggak ada nyerinya. Jadi pada saat saya pelajari, ternyata kita salah. Jadi refleksi itu harus tenang. Semakin orang itu rileks, maka dikatakan energi itu mengalir menemui organ aslinya itu jauh lebih cepat dibandingkan orang tertekan. Jadi kalau kita ditekan, teriak-teriak udah sembuh, udah, karena dia takut. Dia takut balik lagi. Jadi semakin dia rileks, maka semakin muncul. Nah, maka pada saat saya pelajari beberapa kaidah dalam pengobatan Cina ini, dalam 4 kitab klasik Cina. Nah, ternyata kalau kita bisa menerjemahkan kitab ini, intisari itu sebenarnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh, kenapa laki-laki itu tidak boleh isbal? Ini yang jawab sebenarnya, makanya pada saat dikatakan celana cingkrang itu teroris, ini kita buat video YouTube. Nah, karena saya katakan, kalau dikatakan kita teroris, maka yang pertama kali teroris itu adalah para biksu. Nah, karena dalam teori kesehatan itu dikatakan kenapa para biksu itu celananya itu di atas mata kaki, terus dia pakai kaos kaki panjang diikat. Nah, disitulah dijawab bahwa laki-laki dia memiliki sifat yang itu adalah energi panas yang dikeluarkan dalam sisa metabolisme dalam tubuhnya, dan keluar yang paling banyak adalah di atas mata kakinya. Jadi di atas mata kaki ini adalah jendela tempat keluarnya sisa metabolisme di dalam tubuh kita yang laki-laki. Makanya biasa celana laki-laki itu kalau dia terlalu panjang, biasa pinggirannya seperti terbakar karena udara panas dikeluarkan di sana. Nah, ini biksu yang bilang. Nah, wanita makanya mereka pakai pakaian tertutup. Nah, karena wanita itu sifatnya yin. Yin itu dingin. Kalau dia pakai celana pendek, baju pendek, masuk angin. Karena dingin ketemu dingin, maka munculnya kanker kulit itu menjadi penelitian. Karena apa? Nah, makanya dikatakan dia harus menutup auratnya. Ya, pakai pakaiannya syar'i, pakai niqab segala macam. Karena apa? Untuk menjaga kelembapan kulitnya supaya terhindar dari kanker kulit. Nah, maka diadakanlah penelitian di Eropa pada saat itu dengan penelitian apa? Tikus yang diolesin zaitun
yang ditutupin badannya tinggal kepalanya aja dengan kain, ya, dengan tikus diolesin zaitun, dengan dibuka semuanya. Itu ada juga tikus yang tidak diolesin zaitun ditutup, dan ada juga tikus yang tidak diolesin zaitun dibuka. Nah ternyata intinya adalah yang sentuhan dengan matahari langsung pada tikus betina, nah ini penyebaran kanker kulitnya lebih cepat. Nah maka disinilah sebenarnya Nabi kita, syariat kita mengajarkan untuk menjaga, ya, untuk menjaga tentang muslimah. Nah untuk menjaga kita, ya, jadi bukan lagi nanti wah ini bahayanya begini, enggak. Nah terus apa lagi contohnya? Banyak nih sebenarnya yang diajarkan. Nah bagi muslimah dilarang misalnya menggunakan sepatu hak tinggi yang tinggi banget tuh, maka dikatakan sepatu onta yang berjalan pertak-pertuk gitu kan. Nah ternyata di sana dibahas. Nah saya nggak ambil dalam hukum syariah itu, wow Ustadz ini berarti mengajarkan, enggak. Saya sengaja ngambil pembanding, ya, dalam pengobatan klasik. Nanti suatu saat kita bedah tuh tentang kitab Cina itu, ya, pengobatan Cina itu. Nah ternyata kenapa Nabi berpesan, ya, kalau bisa ketika berwudu mata kakinya, tumitnya disikat, dibersihkan, ya. Ternyata di sana adalah titik di mana kelenjar reproduksi itu bekerja. Bagi wanita yang sering membersihkan tumitnya dan tidak menggunakan sepatu yang terlalu tinggi, jadi misalnya, oh tapi saya sekali-sekali gimana, boleh tapi jangan terlalu tinggi dah, ya, silakan aja ada sedikit tinggi boleh, tapi jangan sampai 4 cm 5 cm tinggi banget itu. Nah itu ternyata apa, akan mengganggu rahimnya, sehingga proses yang pertama kalau dia lahiran akan sulit karena pinggulnya juga akan mengecil, ya, ini akan masalah. Nah udah gitu juga apa, akan cepat hormon untuk dia menufus akan lebih cepat dibandingkan dengan wanita yang tidak menggunakan suatu hati. Nah ini Nabi yang ngajarin. Nah dan sebenarnya diangkat dalam kitab pengobatan klasik, ya. Nah apalagi tidur. Nah tidur ini makanya kenapa kiatnya itu tidur ini menjadi senjata. Tidurnya Nabi itu sehari berapa kali? Nabi itu tidur berapa kali sehari? Bedanya sedikit sama kita. Kalau Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur, jadi hanya sedikit, ya. Nabi itu sehari tidurnya itu 3 kali. Yang pertama apa kata Nabi? Aku tidak pernah melek setelah Isya, ya, aku tidak pernah melek setelah Isya, artinya Nabi tidur setelah Isya. Nah, aku bangun sepertiga malam. Maka para ulama mengatakan sepertiga malam itu jam 1, jam 2 sudah masuk sepertiga malam. Bayangkan berarti tidurnya Nabi yang pertama itu setelah Isya. Anggaplah misalnya ada beberapa riwayat yang Nabi sampai malam, ya, tapi kebiasaan Nabi itu adalah tidur setelah Isya, ya, dan dia bangun sepertiga malam. Maka jam 1, jam 2, maka tidurnya Nabi itu sedikit. Nah lalu aku tidur lagi. Nah ini aku tidur lagi, nah antara azan subuh dan iqamat. Maka disitulah sunnah antara azan subuh dan iqamat waktunya diperpanjang, ya, 15 sampai 20 menit. Apa katanya? Sampai lurusnya tulang-tulang kalian, ya. Maka dikatakan, ada seorang ulama itu mengatakan, tidak afdalnya seseorang setelah dia sholat malam tidak mengistirahatkan sejenak. Nah, tapi istirahatnya kalau laki-laki ya di masjid. Kalau di rumah nanti bangunnya duha, azan subuh istirahat dulu, bangunnya masih duha, zuhur, ya. Jadi meluruskan tulang-tulang. Nah, jadi istirahatnya di masjid, ya, dia bisa menyandar, ya, atau dia tiduran sebentar, ya 15 menit sudah cukup tidur berkualitas. Nah terus tidurnya lagi Nabi kapan? Ya, jadi bukan nanti lanjut lagi tidur, maka dilarang tidur setelah subuh. Sampai kata Nabi, sampai kalian bisa membedakan mana benang merah, mana benang putih. Artinya matahari itu sudah muncul. Kalau sekarang bisa Ustaz, gampang nyalain lampu tuh udah kelihatan benang merah, benang putih. Bukan, yang disebut itu adalah matahari sudah muncul. Nah nanti ada kaidah lagi kenapa dalam kesehatan itu kita tidak boleh tidur setelah subuh, ya, nanti. Nah itu dijawab lagi dalam teori pengobatan klasik Cina. Posisi yin di dalam yang, ya, pagi di dalam siang itu adalah bab pengobat, jadi harus terjaga. Nah posisi yang di dalam yin itu bab penyakit. Maka kenapa kita tidak boleh mandi setelah maghrib, ya, nanti mandinya malam sekalian atau sepertiga malam. Nah itu karena kelembapannya tinggi.
Ya. Nah, tidurnya Nabi tadi kapan lagi? Nah, di sini terjadilah perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan setelah zuhur. Ya, tapi sebagian besar mengatakan sebelum zuhur. Nah, ini saya dapat juga jawabannya di kuil. Ya, kenapa para biksu itu meditasi sebelum matahari pas di atas kepala? Dan itulah yang menandakan juga kenapa zuhur itu tidak pernah tepat pas jam 12, sebelum atau setelah. Ayo saya tanya, ya saya bilang, apa alasan Anda meditasi ya ketika matahari pas belum di atas kepalanya, atau kenapa tidak pas matahari tergelincir? Dia mengatakan apa? Orang yang mengistirahatkan tubuhnya, ini biksu loh Bu, nanti kaitannya nanti dengan, oh ternyata Nabi ini Masya Allah luar biasa ya, jadi beliau itu sangat luar biasa mengajarkan kita, maka wajarlah kalau sakitnya hanya 2 kali. Jadi orang yang tidur sebelum matahari atau meditasi sebelum matahari pas di atas kepalanya, bahwa jam 11 sampai jam 1 siang ya, mereka mengatakan itu adalah proses di mana jantung kita kuat. Proses jantung kita kuat ya, maka di sini dibutuhkan istirahat sejenak sampai matahari pas di atas kepala. Karena kalau matahari pas di atas kepala, nah fungsi jantung kita sudah sangat keras. Karena apa? Gaya gravitasinya akan bekerja, makanya disitulah tensi biasa naik segala macam. Nah maka kita mengistirahatkan biasa 15 atau 20 menit sebelum matahari pas di atas kepala. Nah di situ dikatakan bahwa orang yang meditasi dan mengistirahatkan tubuhnya sebelum matahari pas di atas kepalanya, maka dia akan terhindar dari penyakit jantung. Nah, sederhana, terhindar dari penyakit jantung. Nah lalu kenapa tidak tidur setelah asar? Nah mereka juga melarang. Nah maka Nabi mengatakan orang yang tidur setelah asar, walaupun ada beberapa riwayat ya, tapi kedudukan hadisnya tidak begitu kuat ya. Orang yang tidur setelah asar itu seperti orang gila, linglung. Nah ini kejauhan bahwa orang yang tidur setelah asar, ginjal dia lagi kuat, produksi sumsum tulang belakang lagi bekerja, maka ketika dia tidur maka oksigen ke otaknya tidak sempurna, maka dia akan bingung ini pagi apa siang, sore apa malam ya. Nah jadi tadi kiat sehat itu kembali lagi, karena kalau Rasulullah SAW sakitnya hanya 2 kali, dan sakitnya itu bukan dari dalam tubuh Nabi. Sakitnya yang pertama Nabi disihir, yang kedua diracun, dan jenis racunnya itu Masya Allah racun yang maha dahsyat. Jenis racunnya itu labiti. Jadi pada saat perang Khaybar ya, ada seorang Yahudi itu bertanya makanan apa yang paling disukai oleh Rasulullah, maka dijawab domba bagian mana, paha bagian atas, maka di sanalah dibumbu ya pakai jenis racun labiti. Sahabat baru mencium, membiru dan meninggal seketika. Nabi menggigit dan daging itu mengatakan, ya Muhammad, di dalam ini ada racun. Sahabat mencium, meninggal, terjadi pendarahan hebat. Karena labiti itu adalah maha racun, maha dahsyat. Jadi sianida kalah. Ini mencium langsung blok, pecah pembuluh darah, meninggal. Nah tapi Nabi bertahan sampai 4 tahun ya, dan masih memimpin beberapa peperangan besar. Nah ini menandakan bahwa Nabi kita itu sehat, Nabi kita itu kuat. Bahkan dalam peperangan juga Nabi mengajarkan adab. Nabi tidak akan pernah menyerang musuh yang lagi sakit. Maka apa yang diutus oleh Nabi? Ketika tahu panglimanya sakit, musuhnya sakit, dikirim dokter dulu. Stop perang, dia sehat, kita perang lagi. Jadi dikirim dulu. Tahu nih sakit, kirim dulu dokter yang terbaik, obatin dulu, kita stop dulu perang, damai dulu. Tapi udah sehat, kita perang lagi. Nah ini menandakan bahwa tadi sehat ya. Makanya kalau kita mau sehat, kembali dari apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah ya, bahwa tadi Al-Quran sudah mengatakan batasin makan dan minum, tidak ada pelarangan makan yang sudah halal dan baik, hanya jumlah yang harus dibatasi ya. Oleh itu ada beberapa lagi berwudhu sebelum makan ya, dan sebagian pendapat ulama yang lain kumur-kumur sebelum makan dan kumur-kumur setelah makan ya. Tapi mungkin itu sebagai pengantar untuk kita diskusi.